Warung itu dulunya cuma bangunan kecil beratap seng yang gampang panas kalau siang dan bocor kalau hujan. Letaknya di pinggir jalan kampung dekat pos ronda, nggak jauh dari rel kereta yang udah lama nggak dilewati kereta. Siapapun yang lewat pasti bakal mikir 2 kali buat mampir. Tapi sekarang, warung nasi Padang milik Rani jadi tujuan orang-orang dari luar kota. Viral di TikTok, trending di Instagram, bahkan food vlogger terkenal sampai bela-belain datang cuma buat nyobain rendangnya. Nggak ada yang nyangka warung kecil berlampu remang itu bisa ngalahin restoran-restoran besar. Gue heran, kok bisa ya nasi Padang kayak gitu sampai viral? Tanya Bu Lilis sambil ngintip dari balik jendela rumahnya. Suaminya, Pak Darno, cuma nyengir. Namanya juga rezeki. Mungkin Rani masaknya dari hati. Tapi Bu Lilis nggak percaya begitu aja. Ia tahu seminggu sebelum warung itu viral, Rani dan suaminya, Bang Andra, sempat ribut besar. Suara teriakan Rani terdengar sampai ke rumahnya. Katanya, uang modal udah habis, pelanggan nggak ada, dan mereka nggak bisa bayar utang bahan baku. Tapi tiba-tiba 2 hari setelah pertengkaran itu, warung mereka penuh terus. Yang bikin tambah aneh, semua pelanggan laki-laki. Umurnya rata-rata muda sampai paruh baya. Mereka datang pagi-pagi, pulang siang lemas. Besoknya datang lagi, tambah lemas. Mukanya pucat, bajunya basah keringat, tapi tetap balik. Enak banget, Bu. Rendangnya kayak ada rasa yang susah dijelasin, ucap salah satu pelanggan sambil ngos-ngosan, kayak habis lari jauh. Rani, pemilik warung itu, makin hari makin cantik. Kulitnya cerah, matanya tajam, dan tubuhnya terlalu menggoda untuk ukuran ibu warung. Padahal dulunya biasa aja. Sekarang, setiap gerakan tangannya saat menyendok nasi serasa magnet buat para lelaki. Yang bikin merinding, ada desas-desus beberapa pelanggan tetap nggak pernah kelihatan lagi. Katanya meninggal mendadak di rumah, kemaluannya membiru seperti dicekik dari dalam. Bu Lilis makin curiga, apalagi sejak malam itu, saat dia terbangun karena suara seperti orang mendesah dari arah warung Rani. Pelan, lirih, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Dia keluar rumah, diam-diam, melongok dari balik pagar. Lampu dapur warung Rani menyala, dan di dalamnya, Rani cuma pakai kain tipis. Berdiri menghadap kuali besar yang berisi rendang. Tangannya masuk ke dalam rendang yang mendidih perlahan. Tapi dia nggak kesakitan. Malah tersenyum seperti menikmati sesuatu. Ada suara lain dari dalam kuali. Bukan suara masakan, tapi suara laki-laki. Erangan pelan, berat, seperti sedang menahan nikmat. Bu Lilis nyaris berteriak, tapi menutup mulut sendiri. Matanya membelalak. Dari dalam kuali muncul uap berwarna merah samar. Uap itu berputar-putar di atas kepala Rani sebelum menghilang ke langit. Malam itu Bu Lilis nggak bisa tidur. Paginya satu lagi pelanggan tetap Rani ditemukan meninggal. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan celananya basah. Polisi bilang serangan jantung. Tapi warga tahu ini bukan kematian biasa. Dan di warung Rani, antrean tetap panjang. Pria-pria dengan mata sayu tetap datang, tetap makan, tetap mengulang kesalahan yang sama. Sementara Bang Andra, suami Rani, duduk diam di pojok warung. Tubuhnya kurus, wajahnya sayu, dan matanya seperti orang yang nggak tidur berminggu-minggu. Tapi dia tetap ada di sana. Menatap istrinya yang kini begitu mempesona, entah karena cinta atau karena udah nggak bisa kabur. Warung nasi Padang itu bukan cuma tempat makan, tapi tempat ritual. Dan siapapun yang datang mungkin nggak akan pernah pulang dengan utuh. Seminggu setelah warungnya viral, Rani mulai berubah, bukan cuma lebih cantik, tapi juga lebih aneh. Gerak-geriknya seperti orang yang selalu sedang menahan sesuatu.
Matanya jarang berkedip, senyumnya terlalu lebar, dan kalau lagi sendirian, dia sering bisik-bisik sendiri sambil garuk-garuk leher. "Rani kayak bukan Rani yang dulu," kata Bu Lilis sambil nguping dari warung tetangga. Banyak yang bilang aura warung itu beda. Bukan cuma dari masakannya, tapi juga dari hawa yang nempel di dalam. Tiap kali masuk, pengunjung merasa gerah, meskipun kipas angin di pojok ruangan muter kencang. Rudi, pengantar gas langganan warung itu, sempat cerita ke warga. Katanya, waktu nganter gas subuh-subuh, dia lihat dapur warung Rani masih menyala. Rani sendiri yang buka pintu pakai daster basah dan matanya merah kayak orang habis nangis semalaman. Tapi dia nggak kelihatan sedih. Malah senyum, lalu ngomong pelan, "Makasih ya Ruth, udah datang tepat waktu. Mereka suka kalau nggak telat." Rudi bingung, mereka siapa? Tapi Rani langsung tutup pintu. Dan dari celah jendela, Rudi ngintip. Dia lihat ada 3 bayangan hitam berdiri di belakang Rani, tinggi, kurus, dan wajahnya kabur seperti kabut. Sejak hari itu, Rudi nggak mau nganter gas ke sana lagi. Sementara itu, Bang Andra makin kurus. Wajahnya pucat, langkahnya lambat, dan tiap hari kerjaannya cuma duduk di kursi plastik di pojokan. Kalau ditanya pelanggan, dia cuma senyum kecut, jarang ngomong. Seolah-olah semua energi hidupnya udah disedot habis. Suatu siang, Bu Lilis nekat beli bungkus rendang dari warung Rani. Dia pura-pura biasa aja, bayar, senyum, lalu pulang sambil bawa bungkusan. Sampai rumah, dia buka pelan-pelan. Aromanya memang bikin ngiler, kuat banget, dan ada sensasi aneh. Seperti aroma tubuh berkeringat, bercampur daging rebus. Tapi bukan daging sapi. Bu Lilis ambil sejumput, nyicip dikit. Rasanya luar biasa enak, tapi setelah itu dia muntah. Bukan karena rasanya, tapi karena ada kilatan gambar aneh di kepalanya. Seperti penglihatan sesaat, bayangan tubuh laki-laki telanjang terbaring di atas meja, matanya terpejam, dan ada cairan merah menetes dari langit-langit dapur. Bu Lilis langsung buang rendang itu ke tong sampah. Tapi malamnya, dia nggak bisa tidur. Seluruh badannya panas, tenggorokannya kering, dan telinganya mendengar bisikan lirih dari arah jendela dapur. "Datang lagi, bawa sesaji. Jangan kosong malam ini." Dia berteriak dan bangunin suaminya. Tapi Pak Darno cuma ngeluh, "Ah, mimpi buruk, tidur lagi, Lis." Besoknya, kabar makin heboh. Salah satu pelanggan tetap warung Rani, cowok muda bernama Aldi, ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya telanjang, matanya melotot, dan kulitnya pucat kebiruan. Anehnya, gak ada tanda kekerasan sama sekali. Tapi, kata dokter, jantungnya meledak karena kelelahan ekstrem. Polisi sempat periksa warung Rani, tapi gak nemu apa-apa. Semua bersih. Rani juga kooperatif. "Saya cuma jual makanan, Pak. Kalau ada yang meninggal, saya juga sedih," katanya sambil pura-pura sedih. Tapi malam harinya Bu Lilis ngintip lagi. Kali ini dari balik pohon pisang dekat warung. Dan dia lihat Rani berdiri di belakang warung, telanjang dada, tubuhnya dilumuri cairan hitam pekat. Di hadapannya, seekor ayam hitam menjerit keras sebelum disembelih. "Terimalah darah ini, untuk pengganti yang gugur, berikan aku lebih banyak lagi. Lebih banyak pria, lebih banyak rasa." Kepala Bu Lilis pening, kakinya gemetar. Tapi dia tahu satu hal pasti. Warung nasi Padang itu bukan lagi tempat orang cari makan, tapi tempat para arwah lapar diberi makan. Dan manusia cuma jadi lauk tambahan. Sejak kematian Aldi, suasana kampung jadi lebih sunyi dari biasanya. Tapi anehnya, warung Rani malah makin rame. Setiap pagi, antrean udah mengular dari jam 5. Semuanya laki-laki, dari sopir truk sampai pegawai kantoran. Bang Andra cuma duduk diam di pojok warung. Matanya sayu, kulitnya pucat kekuningan, dan kalau bicara, suaranya lirih kayak bisikan. Warga mulai bertanya-tanya,
"Bang Andra sakit apa sih? Kok kurus banget sekarang?" Tapi tiap kali ditanya, Rani cuma jawab pendek, "Capek aja, biasa." Hari itu, Bu Lilis nggak tahan lagi. Dia mendatangi rumah Rani diam-diam. Bukan buat makan, tapi buat cari tahu lebih dalam. Pagi-pagi, dia berdiri di seberang jalan, pura-pura nyapu halaman sambil merhatiin. Pas jam 8, Bu Lilis lihat seorang pria muda keluar dari warung sambil senyum-senyum sendiri. Wajahnya pucat, keringetan, dan tangannya gemetar. "Mas!" panggil Bu Lilis sok akrab. Pria itu nengok, tapi nggak jawab. Malah jalannya makin cepat. Bu Lilis curiga. Dia buru-buru masuk ke warung, ngintip dari sela-sela pintu belakang. Dan yang dia lihat bikin bulu kuduknya berdiri. Di dapur, Rani sedang membungkuk di depan kuali rendang besar. Tapi tubuhnya nggak bergerak biasa. Dia seperti sedang menggeliat pelan, matanya terpejam, dan bibirnya komat kamit. Tangan kirinya masuk ke dalam rendang, sementara tangan kanannya memegang sebuah kain merah basah. Dari arah kuali keluar suara, bukan suara rebusan, tapi seperti suara desahan. Desahan yang pelan, ritmis, dan menjijikan. Bu Lilis langsung mundur, nafasnya ngos-ngosan. Dia balik ke rumah dan sejak itu nggak berani lewat depan warung lagi. Malamnya, Bang Andra keluar rumah sendiri. Ini pertama kalinya dalam beberapa minggu dia jalan kaki ke warung kelontong depan gang. Wajahnya kosong, tapi matanya tajam. Dia beli rokok, lalu duduk di bangku depan toko sambil nyalain satu batang. "Bang, sehat bang?" tanya Pak Juna, si pemilik toko. Bang Andra diam, lalu dia bilang pelan, "Saya masih hidup, tapi rasanya kayak cuma jadi wadah kosong. Dia udah nggak butuh saya lagi." Pak Yujuna bingung. "Siapa bang?" Andra cuma menghela napas, lalu buang muka. Tapi sebelum pergi, dia sempat bilang satu kalimat yang bikin merinding. "Daging manusia, kalau dimasak sama cinta, rasanya memang beda." Besok paginya, kabar makin panas. Seorang pelanggan warung Rani ditemukan pingsan di angkot. Badannya lemas, wajahnya merah keunguan, dan celananya basah. Kata saksi, dia baru aja makan dari warung Rani dan sempat bilang, "Rasanya enak banget, nggak kuat lagi, pengen terus." Warga mulai bisik-bisik. Ada yang yakin, ini bukan cuma soal makanan, ada yang lebih dari itu. Tapi siapa yang berani menuduh langsung? Semua takut. Soalnya tiap kali ngomongin Rani sembarangan, pasti ada aja kejadian aneh. Ibu Yati, tukang sayur, pernah bilang ke tetangga kalau Rani itu pelakor jin. Besoknya, anak bungsunya muntah darah dan rumahnya terbakar bagian dapur. Bu Lilis pun mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, dia lihat Rani berdiri di tengah warung, telanjang, tubuhnya berkilau seperti dilapisi minyak, dan mulutnya mengunyah sesuatu yang berdarah. Dari balik tubuh Rani, muncul siluet Mainah, dukun tua dari kampung sebelah. Wajahnya hitam legam, senyumnya lebar, dan suaranya lirih. Sekali buka jalan, pantang ditutup sebelum habis tumbal. Bu Lilis terbangun sambil menjerit. Dan sejak itu dia tahu kalau dia nggak berhenti ngurusin urusan orang, mungkin dia sendiri yang bakal jadi rendang selanjutnya. Jam 4 pagi, Rani sudah berdiri di dapur. Bukan masak, tapi berdiri diam di depan kuali rendang yang masih kosong. Tubuhnya hanya dibalut daster tipis. Matanya menerawang, dan dari mulutnya keluar gumaman yang nggak jelas. Kayak orang kesurupan. Bang Andra terbangun, berdiri di ambang pintu dapur, tapi nggak berani nyentuh istrinya. Dia cuma lihat dari jauh, tubuhnya gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Dia tahu ritual itu mulai lagi. Dari kuali kosong, perlahan muncul aroma daging yang sudah dimasak lama. Padahal belum ada api, belum ada bahan apapun di sana. Tapi baunya kuat, gurih,
menggoda. Rani mendesah pelan, seolah rasa lapar dari perutnya naik ke bagian lain dari tubuhnya. Pagi itu antrean lebih panjang dari biasanya. Pria-pria datang dengan mata sayu tapi semangat. Beberapa dari mereka bahkan datang 2 kali sehari. Ada yang mengaku mimpinya dipenuhi suara Rani manggil-manggil, ngajak makan, ngajak lebih. Bu Lilis nggak tinggal diam. Dia mulai nyari info soal Mak Inah, dukun tua yang katanya bisa buka jalan buat kekayaan instan. Dari tukang jamu sampai abang bakso, semua bilang hal yang sama. Kalau udah dibantu Mak Inah, pasti ada yang dikorbanin. Bukan duit, bukan barang, tapi sesuatu yang hidup. Sore itu, Bu Lilis sengaja berdiri lebih lama di depan warung Rani. Dia pura-pura beli kerupuk, lalu duduk di kursi plastik depan warung. Gak lama, datanglah seorang cowok kurus, baru pertama kali ke sana. Mukanya polos, anak magang dari kantor sebelah katanya. Dia duduk, pesan rendang, dan mulai makan. Tapi baru beberapa suapan, mukanya berubah. Mata melebar, tangannya gemetar. Keringat ngucur dari pelipis. Tapi dia terus makan, lahap, gak bisa berhenti. Sampai akhirnya, dia ambruk di lantai warung. Muka merah, napas ngos-ngosan, dan celananya basah. Rani cuma tersenyum. Dia bilang, pertama kali biasanya begitu. Pengunjung lain diam, gak ada yang nolong. Malah beberapa ngeliat dengan pandangan aneh. Kayak iri. Besoknya, cowok itu gak masuk kerja. Kata temannya, dia dirawat karena dehidrasi parah dan shock. Tapi dokter gak nemu penyakit apapun. Katanya, dia cuma bilang satu kalimat ke perawat sambil merem. Aku mimpi, dia nindihin aku sambil makan rendang. Hari-hari berikutnya, suara desahan sering terdengar dari dapur warung saat subuh. Warga yang lewat sampai gak berani nengok. Mereka tahu ada yang salah, tapi gak ada yang berani ngomong. Satu-satunya dia yang masih coba nyari tahu cuman Bu Lilis. Sampai suatu malam, Bu Lilis dengar suara ketukan di pintu rumahnya. Pelan, tapi terus-menerus. Pas dibuka, gak ada siapa-siapa. Tapi di teras, ada satu piring rendang yang masih hangat. Gak ada penjelasan, gak ada pengantar. Besok paginya, ayam-ayam peliharaan Bu Lilis mati semua. Lidahnya menjulur, dan dari matanya keluar darah kental berwarna hitam. Rani tetap senyum tiap hari, tapi senyumnya makin lebar, makin tajam. Dan Bang Andra, kini dia lebih sering duduk di depan rumah, ngelamun sambil meremas tasbih. Yang bolong satu, warung itu makin terkenal, tapi malam-malamnya makin gelap, makin banyak bisikan, dan makin sering suara aneh terdengar dari balik dinding dapur. Kampung itu berubah, gak cuman karena makanan, tapi karena ada sesuatu yang kini lapar terus. Bu Lilis akhirnya nekat. Setelah bermalam-malam dihantui mimpi buruk dan desahan dari arah warung, dia mutusin buat nyari Mak Inah. Dukun tua yang katanya pernah bantu Rani waktu awal buka warung. Siang itu, Bu Lilis naik ojek ke kampung sebelah. Kampungnya sepi, udaranya dingin, dan rumah Mak Inah ada di paling ujung, tertutup pohon-pohon pisang rimbun. Begitu sampai, bau kemenyan langsung nyambut dari balik pagar bambu. Pintu rumahnya terbuka setengah, dan suara ayam jantan terdengar samar dari belakang. Mak Inah duduk di dipan kayu, matanya sipit, dan kulit wajahnya keriput seperti kertas gosong. Tapi tatapannya tajam. Gak pakai basa-basi, Bu Lilis langsung nanya, "Mak, Rani." Warungnya. Dia nyugi, ya? Mak Inah diem sebentar lalu tertawa kecil. "Kamu nanya gitu, artinya kamu udah lihat sesuatu." Bu Lilis angguk. "Saya lihat dia kayak kesurupan di dapur. Ada suara-suara dari rendangnya." Mak Inah berdiri pelan, jalan ke pojok ruangan, dan buka sebuah kotak besi berkarat. Dari dalamnya, dia ngeluarin selembar kain merah, mirip kayak yang dipegang Rani waktu itu.
Tapi yang ini penuh bercak coklat kehitaman. Ini kain pemikat, bukan buat makanan, tapi buat tubuh. Dia bukan kasih rasa lewat bumbu, tapi lewat nafsu, kata Mak Inah. Bu Lilis bengong. Maksudnya, setiap laki-laki yang makan di sana, tubuhnya nggak cuma makan nasi, tapi juga ditanam benih gairah. Rani udah jadi wadah pemuas, tapi semua itu harus dibayar. Dibayar pakai apa? Mak Inah balik duduk. Tumbal, jiwa, nafsu sebesar itu nggak bisa datang cuma karena masakan enak. Harus ada yang dikorbankan. Dan kalau udah dikasih, dia bakal minta lagi. Terus-terusan. Bu Lilis nahan napas. Siapa dia? Mak Inah nggak jawab langsung. Dia ambil segelas air putih, lalu tiup pelan. Uap tipis keluar dari gelas. Di permukaan air tampak bayangan wajah Rani, matanya merah, lidahnya menjulur panjang, dan di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi besar tanpa wajah. Itu yang kamu sebut pelindung warung Rani, kata Mak Inah pelan. Tapi dia bukan jin biasa. Dia dulunya manusia, lelaki yang dulu mati dibunuh karena urusan cinta. Dan sekarang dia hidup lagi lewat tubuh Rani. Bu Lilis bergidik. Jadi Rani dirasuki? Mak Inah ngangguk. Setengah. Dia sadar tapi juga nggak sepenuhnya. Malam-malam waktu kamu dengar desahan, itu bukan cuma suara jin. Itu suara mereka bersatu. Sepulang dari rumah Mak Inah, Bu Lilis langsung muntah begitu sampai rumah. Perutnya mual, pikirannya kacau. Tapi malam itu juga, dia dapat tamu tak diundang. Bang Andra, dia datang ke rumah Bu Lilis dengan mata merah dan tubuh goyah. Saya tahu ibu udah ke Mak Inah, katanya lemas. Saya butuh bantuan. Bu Lilis panik. Bantuan apa? Bang Andra duduk, tangan gemetar. Saya udah nggak tahan. Setiap malam, saya cuma bisa dengar suara mereka. Di dapur, di kamar. Saya udah nggak dianggap suami. Bu Lilis bingung harus gimana. Tapi sebelum sempat tanya lebih lanjut, Bang Andra buka baju. Di dadanya ada bekas cakaran panjang. Dan dari lehernya menjulur semacam benang merah tipis yang menempel di kulit kayak urat. Saya terikat sama dia. Kalau saya kabur, saya mati. Tapi kalau saya diam, saya gila. Bu Lilis akhirnya sadar. Rani bukan sekadar istri yang dibutakan ambisi. Dia udah jadi penghubung antara dunia nyata dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan satu-satunya cara buat putusin semua itu adalah ngelawan apapun yang bersemayam di balik dapur rendang. Sejak mendengar sendiri pengakuan Mak Inah soal perjanjian pesugihan itu, Bu Lilis nggak bisa tidur tenang. Di malam sunyi, suara desahan dari arah warung Rani masih sering terdengar. Bahkan makin jelas. Kayak ada yang sengaja ngasih tahu, kami tahu, kamu dengar. Tapi Bu Lilis bukan tipe orang yang gampang takut. Besoknya, dia langsung pergi ke rumah Pak Ustaz Rahmat, orang yang disegani di kampung karena pernah jadi santri di Jawa. Bu Lilis ceritain semuanya, dari penglihatannya sampai bisikan Mak Inah di mimpinya. Pak Ustadz awalnya diam, lalu narik napas dalam. Kalau benar yang kamu lihat, ini bukan cuma sihir biasa. Ini perjanjian. Dan kalau udah melibatkan tumbal, nggak bisa sembarangan dicabut. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Nggak bisa diam aja, nanti makin banyak korban. Kita bisa coba ganggu ritualnya. Kalau dia pakai benda atau media khusus, kita hancurin. Tapi kamu harus siap. Yang kita ganggu bukan cuma dia, tapi yang ngasih dia kekuatan. Malam itu, Bu Lilis ditemani Pak Ustaz dan dua warga lain menyusup ke belakang warung Rani. Mereka tahu Rani biasa mandi bunga setiap malam Jumat Kliwon di sumur tua belakang rumahnya. Di situ juga katanya, dia nyimpen sesajen dan benda-benda pemanggil gaib.
Begitu sampai di sumur, mereka nyorot senter ke dalam lubang tua itu. Di dalamnya ada kendi kecil, kain merah penuh bercak, dan tulang belulang kecil yang dililit benang hitam. Benda ini sumber ikatannya, kata Pak Ustaz pelan. Tanpa ragu, Pak Ustaz membacakan doa, lalu menyiramkan air garam dan membakar kain merah itu. Saat api menyala, dari dalam sumur keluar suara seperti jeritan panjang dan bau daging terbakar. Di saat yang sama, di dalam warung, Rani sedang tertunduk di dapur. Dia langsung terlonjak. Wajahnya pucat, matanya melotot, dan tangannya gemetar. "Siapa yang berani?" bisiknya sambil terhuyung. Bang Andra yang lagi duduk di ruang depan tiba-tiba muntah darah. Tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar sesuatu, sepotong tulang jari manusia. Bu Lilis dan rombongan buru-buru kabur setelah membakar benda-benda dari sumur. Tapi malam itu, rumah Bu Lilis dilempari batu. Anjing-anjing menggonggong sepanjang malam, dan jam 3 pagi pintu rumahnya diketuk 3 kali. "Lilis, buka! Lilis!" Suara perempuan, pelan, serak, dari luar. Bu Lilis nggak berani buka. Dia cuma pegang Al-Quran erat-erat dan baca ayat kursi sampai pagi. Besoknya, kabar menyebar. Warung Rani tutup mendadak. Rani nggak kelihatan. Tapi di dapur, tetangga sempat lihat lantai penuh darah dan rendang yang menghitam seperti arang. Bang Andra dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Pak Ustaz datang lagi ke rumah Bu Lilis. Wajahnya serius. "Kita belum menang, kita baru ngusik, tapi jalannya udah terbuka. Sekarang tinggal kuat-kuatan iman dan sabar. Kalau dia balas, kita harus siap." Bu Lilis angguk. Dia tahu ini baru awal dari perlawanan yang lebih besar. Karena saat kamu ganggu jalan pesugihan, bukan cuma manusianya yang marah, tapi juga yang nerima tumbalnya. Dan yang kelaparan biasanya makin buas saat mulai kehilangan. Malam berikutnya, suara desahan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, di luar jendela rumah Bu Lilis sendiri, malam itu langit gelap gulita. Hujan deras turun disertai petir yang menyambar-nyambar. Kampung mendadak sepi, seperti semua orang sengaja ngumpet di rumah masing-masing. Tapi di warung Rani, lampu tetap menyala terang. Asap dari dapur mengepul tebal, aromanya tajam, bukan seperti rendang biasa, tapi kayak daging terbakar campur bau besi karatan. Bang Andra duduk di sudut dapur. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Di depannya, Rani sedang memasak. Tapi kali ini ia mengenakan kain merah transparan yang membungkus tubuhnya. Tangannya bergerak cepat, memasukkan daging ke dalam kuali sambil menggumamkan mantra yang diajarkan Mak Inah. Dari balik asap, muncul bayangan tinggi besar. Makhluk hitam tanpa wajah, matanya merah menyala. Dia berdiri di sudut dapur, mengawasi Rani. Setiap kali Rani mencelupkan tangannya ke kuali, makhluk itu makin mendekat. Nafasnya berat, suaranya seperti deru mesin tua. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di pintu belakang. Bukan sekali, tapi 3 kali. Pelan, tapi berat. Rani terdiam. Bang Andra menoleh pelan, wajahnya pucat. "Mak Inah, itu dia," bisiknya. Pintu dibuka perlahan. Mak Inah masuk, tubuhnya basah kuyup tapi matanya berbinar. Di tangannya ada bungkusan kain hitam. "Waktunya bayar lunas," ucap Mak Inah datar. Rani mengangguk, tapi matanya tampak ragu. "Aku sudah kasih banyak darah, daging, jiwa. Masih kurang?" Mak Inah mendekat, lalu membuka bungkusan itu. Isinya kepala sapi, tapi matanya hidup dan bergerak. Lidahnya menjulur, menjilat udara. "Belum tumbal utama. Laki-laki pertama yang tidur denganmu setelah mandi kembang. Dia yang membuka pintu pesugihan. Dia yang harus ditutup." Rani menoleh ke Bang Andra. Suaminya mematung. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Enggak, aku butuh dia."
Rani berteriak. Mak Inah tersenyum lebar. Kalau begitu, kau yang akan dimakan. Suara gonggongan anjing terdengar dari luar, disusul suara tangisan bayi. Padahal di kampung itu nggak ada yang baru lahiran. Udara mendadak dingin dan dari sela-sela lantai kayu keluar darah segar. Bang Andra tiba-tiba berdiri lalu meraih pisau dapur. Dia melompat ke arah Mak Inah, tapi pisau itu terlempar sendiri sebelum sempat menyentuh kulitnya. Tubuhnya terpental, membentur dinding, lalu jatuh dengan suara keras. Mak Inah berjalan pelan ke arahnya. Dagingmu terlalu lemah sekarang, tapi cukup untuk penutup. Rani menangis. Dia lari ke dapur depan, tapi makhluk hitam itu sudah menunggu. Tangannya panjang, jari-jarinya runcing seperti tulang. Dia menjulur ke arah Rani, mencengkeram pinggangnya. Rani menjerit, tubuhnya terangkat ke udara. Tiba-tiba lampu mati. Semuanya gelap. Hanya terdengar suara jeritan, derit kayu patah, dan suara kuali mendidih. Bau hangus makin menyengat. Beberapa menit kemudian, lampu nyala lagi. Tapi warung itu kosong, tidak ada Rani, tidak ada Bang Andra. Hanya kuali rendang yang terus mendidih, dan di dalamnya ada sesuatu yang bergerak perlahan. Esok paginya, warga menemukan warung itu terbuka. Meja-meja terbalik, darah menggenang di lantai. Dan di dinding tertulis dengan kuah rendang, masih lapar. Sejak malam itu, tak ada yang berani mendekat ke warung Rani. Bahkan sekadar lewat pun, orang memilih muter jauh. Tapi kalau kau perhatikan baik-baik, kadang dari jendela dapur, tampak sosok perempuan dengan kain merah. Senyumannya mengerikan. Dan kalau kau mencium aroma rendang tengah malam, lari. Jangan balik badan. Karena bisa jadi dia sedang mencari korban selanjutnya. Malam itu, Bu Lilis nekat. Dengan bekal air doa dan seikat daun bidara dari Pak Ustaz, dia melangkah pelan menuju warung Rani yang sudah gelap. Pukul 1 dini hari, semua lampu padam, tapi dari dalam warung terdengar bunyi-bunyian aneh. Seperti suara orang menari, diiringi dentingan piring dan tawa cekikikan. Langkah Bu Lilis sempat gemetar, tapi dia paksa terus. Jantungnya deg-degan waktu dia membuka pintu belakang yang tak terkunci. Bau amis langsung menyambut, bercampur bau rendang yang terlalu kuat sampai bikin mual. Di dapur, kuali besar masih menyala. Rani berdiri di depannya, hanya mengenakan kain batik lusuh. Tubuhnya penuh minyak, rambutnya tergerai, dan matanya kosong. Di sekelilingnya, lilin merah menyala membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada kepala kambing hitam yang menatap tajam. Tapi yang bikin Bu Lilis hampir jatuh pingsan. Dari dalam kuali muncul tangan manusia, tangan yang menggeliat seperti minta tolong. "Rani, sadarlah, ini bukan kamu lagi," teriak Bu Lilis sambil melempar air doa ke arah Rani. "Cii!" Asap mengepul dan Rani langsung tersentak. Dia menjerit keras, lalu tubuhnya jatuh ke lantai sambil kejang-kejang. Dari arah belakang muncul sosok Mak Inah. Wajahnya tidak lagi seperti manusia, tapi menyerupai tengkorak dengan mata hitam dalam. "Berani kau ganggu ritualnya? Kau mau ikut jadi tumbal, hah?" Suara Mak Inah menggema, bukan dari mulutnya, tapi dari seluruh ruangan. Bu Lilis mundur sambil gemetar. Dia lempar sisa air doa ke arah Mak Inah, tapi air itu malah mendidih di udara, meledak jadi kabut merah. Tiba-tiba Bang Andra muncul. Tubuhnya lemas, tapi dia menyeret karung putih besar. Dari dalamnya tercium bau bangkai. Dia menatap Mak Inah dengan mata berkaca-kaca. "Cukup, Mak. Aku yang minta bantuanmu dulu, tapi bukan begini caranya. Aku rela jadi tumbal terakhir, asalkan Rani bebas." Mak Inah tertawa. "Terlambat, dia sudah jadi milik rendang darah. Kau cuma cangkang." Tapi Andra tetap maju. Dia buka karung itu dan isinya adalah tubuh Aldi. Dingin, utuh, dan penuh bekas luka. "Ini korban pertamamu. Aku bawa balik."
Aku putus perjanjian ini, Mak. Rani mengerang pelan. Matanya mulai kembali normal. Dia lihat Andra dengan air mata. Kenapa kamu? Kenapa semua ini? Karena aku takut kehilanganmu, Ran. Karena kamu bilang kamu capek miskin. Aku cuma ingin bantu, tapi aku salah. Ini salah semua. Mak Inah meraung. Api dari lilin menyala besar, angin kencang menerpa seluruh ruangan. Dapur seperti mau runtuh. Dari kuali, keluar sosok hitam besar, tanpa wajah, hanya mulut menganga dengan gigi-gigi runcing. Bu Lilis mengangkat daun bidara dan membaca doa keras-keras. Sosok itu menjerit, lalu melompat ke arah Mainah. Dalam sekejap, keduanya menghilang ke dalam kuali, menyisakan percikan darah yang langsung menguap. Suasana hening. Rani pingsan di pelukan Andra. Warung terbakar pelan-pelan, tapi api tak menyebar. Hanya membakar bagian dapur. Bu Lilis menarik keduanya keluar sebelum bangunan runtuh. Di luar, suara azan subuh berkumandang. Malam itu, kejahatan di warung Rani nyaris menelan korban lebih banyak. Tapi, konfrontasi berdarah itu menyisakan luka besar. Dan sesuatu masih belum selesai. Karena saat Bu Lilis pulang ke rumah, dia menemukan satu hal aneh di depan pintunya. Sepiring nasi padang, masih hangat, dan di atasnya tertancap jarum hitam mengkilap. Pagi itu, warung nasi padang milik Rani tutup untuk pertama kalinya sejak viral. Papan nama sudah dicopot, tirai digulung, dan kuali-kuali diangkut keluar. Warga kampung yang lewat hanya saling tatap, belum berani banyak bicara. Bu Lilis berdiri di seberang jalan sambil melipat tangan di dada. Matanya nyalang menatap bangunan yang sempat jadi sarang makhluk tak kasat mata. Ia baru saja dari rumah Mainah, atau lebih tepatnya, puing-puing rumah dukun itu. Setelah kejadian semalam, api gaib yang membakar rumah Mainah tak bisa dipadamkan air. Warga cuma bisa menonton sampai rumah itu tinggal abu. Bang Andra belum kelihatan lagi sejak malam itu. Ada yang bilang dia kabur, ada yang bilang dia ikut terbakar bersama Mainah. Tapi Bu Lilis yakin, laki-laki itu masih hidup. Dia terlalu hancur untuk mati, terlalu kosong untuk tetap jadi manusia utuh. Dan Rani, ia dibawa paksa ke kantor desa pagi-pagi. Pak RT, polisi, dan beberapa ustaz ikut hadir. Rani diam saja saat ditanya soal pesugihan, kematian para pelanggan, juga ritual aneh di warungnya. Mulutnya tertutup rapat, tapi matanya masih menyala, masih menyimpan sesuatu. "Apa benar kamu bersekutu dengan dukun?" tanya Pak RT. Rani hanya tersenyum kecil, lalu pelan-pelan dia berkata, "Kalian pikir dunia ini adil? Kalau bukan karena dia, aku dan suamiku udah mati kelaparan. Apa kalian mau tanggung jawab?" Ustaz yang hadir membaca ayat-ayat suci, sementara polisi berusaha membawa Rani ke kantor. Tapi saat tubuh Rani disentuh, dia menjerit keras. Tubuhnya bergetar lalu roboh dengan mata terbalik. Warga panik, Rani langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. 1 minggu setelah itu, kampung mulai tenang. Tak ada lagi antrean panjang, tak ada lagi bisikan-bisikan horor. Bu Lilis kembali jualan kue, dan semua orang mencoba melupakan. Tapi tak semuanya hilang. Suatu malam, Bu Lilis terbangun karena suara di dapurnya. Awalnya dia pikir itu kucing, tapi saat dia buka pintu dapur, dia lihat sesuatu bergerak cepat ke arah rak piring. Suara desahan lirih terdengar lagi. Suara yang dulu dia dengar dari dapur Rani. Dengan tangan gemetar, Bu Lilis ambil sapu lidi dan mendekat. Tapi tak ada apa-apa. Hanya kuali kecil di sudut dapur yang entah kenapa masih hangat, padahal seharian dia tak masak. Besoknya, kabar beredar. Salah satu rumah makan Padang di kota sebelah tiba-tiba viral. Makanan mereka katanya lebih enak dari biasanya. Bikin nagih, bikin mimpi basah para pelanggan pria. Bu Lilis gemetar saat melihat wajah pemilik warung baru itu dari selebaran promo.
Wanita muda, senyum manis, dan mata yang sama. Mata yang pernah menyala di tubuh Rani. Apakah itu dia? Atau cuman bayangan yang tertinggal? Yang jelas, cerita ini belum benar-benar selesai. Karena kejahatan yang lahir dari lapar jarang mati begitu saja. Dia cuman pindah tempat, ganti wadah, dan terus mencari tumbal baru. 1 bulan setelah warung Rani ditutup, suasana kampung mulai kembali seperti dulu. Anak-anak kembali main layangan di lapangan, ibu-ibu kembali arisan, dan tak ada lagi bisikan soal rendang setan atau pesugihan. Semuanya seperti kembali normal, atau setidaknya tampak normal. Bu Lilis kini rutin ikut pengajian. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya, Rani. Sejak dibawa ke rumah sakit jiwa, tidak ada kabar lagi. Katanya, dia dipindahkan ke tempat yang lebih aman karena kondisinya memburuk. Sampai suatu hari, seorang pria datang ke rumah Bu Lilis. Dia memperkenalkan diri sebagai dokter dari rumah sakit tempat Rani dirawat. Namanya Dr. Wisnu. Lelaki muda, tenang, dan tutur, katanya halus. Tapi ada sesuatu di matanya yang membuat Bu Lilis tidak nyaman. Saya datang karena pasien bernama Rani meninggal 3 hari lalu, ujar Dr. Wisnu. Bu Lilis tercekat. Meninggal karena apa? Tubuhnya tiba-tiba membusuk dari dalam, seperti dagingnya dimakan sesuatu dari dalam tubuhnya sendiri. Kami tidak bisa menjelaskan secara medis. Dokter itu lalu menyerahkan sebuah buku catatan. Ini ditemukan di bawah bantalnya. Kami pikir ibu perlu melihatnya. Buku itu lusuh, ada bercak darah di beberapa halamannya. Saat Bu Lilis membuka, matanya membulat. Di dalamnya bukan hanya catatan harian Rani, tapi ada sketsa-sketsa aneh. Gambar sesajen, kepala manusia, dan sebuah diagram besar seperti silsilah. Di tengahnya ada nama, Makina. Tapi yang bikin Bu Lilis hampir pingsan adalah satu nama kecil di sudut diagram, terhubung dengan garis merah yang bercabang 3. Lilis. Tangannya gemetar. Dia telusuri kembali silsilah itu. Dan makin dia lihat, makin masuk akal semua kejadian selama ini. Makina ternyata bukan sekadar dukun kampung, tapi bagian dari sekte pemuja kelaparan. Dan Rani cuma salah satu dari anak didik yang dikorbankan. Bu Lilis adalah calon penggantinya. Dr. Wisnu tiba-tiba berdiri, senyumnya melebar. Sudah saatnya generasi berikutnya menjalankan warung itu lagi, Bu Lilis. Darah dalam tubuh ibu sudah matang. Lampu rumah tiba-tiba padam. Dari luar terdengar suara langkah kaki. Banyak, berat, seperti barisan orang yang datang bersamaan. Ketika Bu Lilis mencoba lari, tubuhnya terkunci. Mulutnya tak bisa teriak. Dan dari arah dapur muncul bayangan. Tinggi, kurus, dengan tubuh berlumuran kuah rendang. Kami lapar. Kalimat itu bukan dari satu suara, tapi puluhan, mungkin ratusan. Seminggu kemudian, warga kampung dikejutkan dengan kabar warung nasi padang legendaris akan buka kembali. Tapi kini, nama di depan warung sudah berubah. Lilis rendang asli, resep kuno rahasia. Antrean panjang kembali terlihat. Tapi kali ini tak ada yang pulang dengan wajah cerah. Semuanya pucat, lemas. Beberapa mengigau soal perempuan tua yang menyuapi mereka rendang dengan tangan berlumuran darah. Dan di dalam warung, di balik dapur yang dipenuhi aroma gurih itu, seseorang berdiri sambil mengaduk kuali besar. Dia tersenyum lalu berbisik pelan. Kalau bukan aku yang teruskan, siapa lagi? Cerita selesai. Tapi rasa lapar itu belum.